Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dewan Hakim yang kami hormati, yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama yang semuanya bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Di satu sisi, hadirin, keberagaman ini menjadikan negeri ini unik dan menarik. Sementara di sisi lain, apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, budaya, bahkan konflik berlatar agama yang saat ini juga telah mengguncang Indonesia. Perusakan masjid dan pura, pembubaran paksa jemaat gereja, pemurtadan secara paksa, sampai pembakaran kelenteng dan vihara. Akibat konflik tersebut, menjamurlah ujaran kebencian, kafir mengkafirkan, hinaan, cacian, dan ancaman hingga berujung pembunuhan. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia telah merencanakan moderasi beragama sebagai solusi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Untuk itu, kami akan menyampaikan syarhil Quran dengan judul Hubungan Sosial dalam Menjaga Moderasi Beragama menurut Perspektif Al-Quran, dengan rujukan firman Allah Surah Al-Ma'idah ayat 77 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la tawlu fi dinikum ghayral haqq la tawlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'un أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن
Muhammad. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, padahal mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, lafaz hulu menurut Syekh Muhammad At-Tabari bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir juz 6 halaman 290, az-ziyadatu fi amalin 'alal muta'arifi minhu bihasabil aqli awil 'adati. Hulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam menyuruh umatnya untuk bersikap wasat, pertengahan dalam urusan agama, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Duna tafriq wala firad, Tidak ekstrim kanan, Tidak ekstrim kiri. namun sayang hadirin, kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum toleransi. Padahal hubungan sosial harus kita jaga bersama, kerukunan antar umat beragama harus kita jaga untuk menjadikan negeri Indonesia maju nan jaya. Bukan malah yang terjadi. Konflik berlatar agama jauh lebih berbahaya dibanding konflik politik dan ekonomi. Kelompok ekstremisme dan eksklusivisme terus berseteru. Bom bunuh diri dianggap jihad. homoseksual dibilang halal, Dan LGBT dibilang fitrah. Kita masih mendengar intoleransi karena berbeda etnis dan budaya. Mencaci, menghina, Mengkafirkan di sosial media sampai bentrok bersenjata. Pembakaran vihara di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, konflik berdarah di Tolikara Papua, bahkan konflik terpanjang berlatar agama ketika Ambon bersimbah darah karena perang antar agama. Na'udzubillah. Hadirin, Islam menentang sikap radikal perilaku berlebihan, Dan kekerasan dan paham ekstrim yang memicu perselisihan. Dengan demikian hadirin, sudah saatnya bagi kita untuk menjadi muslim yang toleran sesuai perintah Al-Quran demi mencapai kebahagiaan. Setuju? Hubungan sosial antar umat agama harus kita jaga bersama. Walau kita berbeda agama, budaya, tetapi kita tetap satu nusa dan bangsa, betul? Hal ini senada dengan syair lagu sebagai berikut. walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama. Bagai taman bineka tunggal ika, kita sebangsa Indonesia. Mantap kan hadirin? Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, namun bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk meraih rahmat Tuhan, sebagaimana yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 105 sebagai berikut. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
sisi setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimu At-Tanzil juz 4 halaman 86 menjelaskan wala takunu kalladzina tafarraqu. Menurut sebagian besar ulama, mereka yang berselisih adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang bid'ah di kalangan umat Islam. Tafarraqu wakhtalafu ay bisababin itsba'il hawa wa ta'atin nafsi wal hasadi. Mereka bercerai-berai dan berselisih karena mengikuti hawa nafsu dan dengki. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 183. Dengan demikian hadirin, kita harus menerima bahwa di luar agama kita ada agama lain yang harus kita hormati keberadaannya. Ada Kristen dan Katolik, Ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Betul hadirin. Sebagai kesimpulan, pertama, moderasi beragama adalah perintah Al-Quran agar umat Islam menjadi panutan dan teladan sebagai umat pertengahan yang menegakkan keadilan. yang kedua, Moderasi beragama adalah aktualisasi dari nilai luhur Pancasila yang menentang keras perilaku ekstremisme. dan yang ketiga, untuk mencegah perkembangan virus ekstremisme dan radikalisme, seluruh lembaga pendidikan di negeri ini harus menanamkan nilai sosial moderasi dalam jiwa generasi sehingga NKRI damai, penuh toleransi dan diberkahi ilahi Rabbi. Cukup sekian hadirin syarahan kami. Mohon maaf tak lupa. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.